Saya Muhammad Sapri, pimpinan dari usaha ikan kering Jukusela, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya usaha ikan kering mulai tahun 2016, ikan sunu. Ikan sunu. Awalnya itu saya mulai usaha ikan belum produksi. Saya beli dari nelayan di pulau. Yang menginspirasi saya itu karena banyaknya potensi di pulau ikan asin. Tetapi ketika banyak ikan, kadang-kadang masyarakat kesulitan untuk memasarkan. Maka saya kebetulan juga pendamping desa, mencoba untuk memasarkan hasil dari nelayan itu melalui sosial media, kemudian melalui komunitas di teman-teman, dan alhasil peminatnya banyak sekali kalau ikan sunu. Tiriskan. Ini direndam air garam, Iya, dengan air garam. sedikit saja. Ada ikan lain, ada ikan selain sunu, ada ikan katamba, ikan kakap itu, kemudian ikan biasa, kemudian ikan teri juga, sama ikan-ikan lain yang diasingkan, dikeringkan. Ya, kebetulan dulu sebenarnya awal saya kerja ikan bukan Jukusela, bukan ikan kering. Saya ikan es, ikan beku. Tetapi menjadi kendala di ikan beku, persaingan semakin tidak sehat lagi. Kemudian kita kesulitan di pulau terkait es, karena kita ambil esnya di daratan. Sementara kalau ikan asin, ikan kering itu simpel sekali, tinggal dibelah, digarami, kemudian besoknya dijemur. Hanya 3 hari bisa jadi uang. Langsung jual. Iya, tidak ada resikonya untuk minim sekali resikonya untuk rugi. Sekarang beralih ke Ikan yang kita olah itu ikan segar. Kemudian kita olah, kita belah, kemudian kita cuci sampai bersih, kemudian digarami. Digarami itu kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang tidak bocor. Kita masukkan ke dalam wadah,
kita fermentasi di situ sampai 1 hari. Jadi kalau misalkan kerja kayak tadi malam jam-jam 7 paling lambatnya itu besoknya paginya kita cuci. Kita pakai garam saja. Tidak ada, cuma bahan garam saja. Kemudian setelah kita cuci, kita jemur di bawah terik matahari dengan memakai tempat jemuran yang dibikin sendiri. Nah, biasanya itu lamanya penjemuran tergantung dari besarnya ikan. Kalau ikan yang basahnya itu 1 ons ke bawah itu kadang-kadang 1 hari. Tapi kalau 1 ons ke atas bisa sampai 1,5 hari. Dan juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Kadang-kadang kecil ikannya tapi cuaca tidak mendukung. Jadi yang mempengaruhi itu cepat keringnya ikan, besar ukuran ikan dengan faktor cuaca. Nah, setelah kering, ini kan waktu jemur sudah kita mulai pasarkan. Kita posting di jemuran, kita posting. Nah, di situ sudah banyak yang pesan kadang-kadang. Kadang-kadang yang pesan lebih banyak yang pesan daripada stok yang akan kering ini. Nah, jadi setelah kita ambil di jemuran, setelah kita sudah kering mati ini, kita tinggal cek itu pesanan. Kita bagi-bagikan kepada yang sudah order. Baru kita ada yang minta dikemas, kita kemaskan. Ada juga yang tidak mau dikemas, cuma dikasih masuk di dos saja atau kantongan saja. Kalau dari segi harganya yang segitu? Harganya kalau ikan cuma ikan itu harganya 100.000. Tidak menentu harganya. Kalau sekarang ini 100.000, tapi kadang-kadang ikan lagi banjir. Kemudian kita lihat kondisi di pasaran ini, kita turunkan harga. Karena kita pikir lancarnya, karena kita kan juga membantu nelayan di pulau. Jangan sampai kita terlalu tinggi harga, ikan tidak pemasaran kurang lancar. Jadinya kan juga ambilnya di nelayan itu lambat putaran. Ini ikan dari pulau apa? Apa nama pulaunya? Pulau di Selayar saja, di Tambolongan, kemudian Bahu Luang, ada juga Pulasi, ada juga dari kecamatan lain di Kecamatan Takakbunerate. Cuma dia beda kualitas ikannya dengan di pulau yang saya sebut tadi, Tambolongan dengan Bahu Luang. Beda kualitas, jadi beda juga harga dipasarkan. Lebih bagus di Tambolongan. Iya, kalau keringnya itu. Kalau basahnya bahan bakunya kami dari tanah dengan pulau dari Gusung. Terus nelayannya bawa ikannya itu Bapak ambil di mana? Kalau yang dari tanah diantar langsung ke sini. Dia antar langsung ke sini. Kalau dari Gusung, kalau dia sudah ada ikan dia menelpon, dijemput di TPI. Jadi kami ambil di TPI baru dibawa ke sini. Kami memasarkan itu dengan online, dengan offline. Online di medsos melalui Facebook. Facebook saya itu Muhammad Sapri, kemudian istri saya Sulpiana. Jadi awal kami menjual itu pakai Facebook saya, Tetapi saya lihat itu peminatnya, karena kebanyakan juga yang menjual kembali reseller, yang kayak di Makassar, di Goa, kebanyakan perempuan. Maka saya pakai Facebooknya istri saya supaya komunikasinya antar perempuan itu enak.
Nah, cuma saya yang kendalikan itu Facebooknya. Oh iya, iya. Nah, cuma di yang posting Facebook istri saya, jadi reseller atau pelanggan yang perempuan itu merasa enak komunikasinya dengan istri saya. Offline? Yang offline yang sudah jadi langganan, sudah tahu tempat kami ini, kadang-kadang dia tidak chat, tidak nelpon, langsung saja ke sini. Dia beli di tempat kami di sebelah. Oh, langsung ambil. Iya, langsung beli, ambil. Di pasar tidak dijual di pasar. Tidak, cuma kadang-kadang ada juga penjual di pasar. Kalau habis stoknya dia datang ke sini ambil. Oh. Nah, cuma karena kami kasih juga pendapatan. Jadi sistemnya manajemennya kalau reseller itu kita kurangi harganya. Jadi harga dinaik nampak di masyarakat itu sama kita dengan reseller, tidak bersaing. Cuma kita kasih keuntungan kepada reseller selaku perpanjangan membantu penjual perpanjangan tangan juga. Kalau pasarnya ini pengalaman beberapa tahun nih bagus terus. Kita memasarkannya itu kan lokal di Selayar, kemudian sampai ke Makassar, sampai juga ke Pulau Jawa ada orderan yang rata-rata instansi itu yang pesan. Sangat luar biasa anunya mereka, karena kita jadikan juga ikan suni itu sebagai oleh-oleh. Jadi mereka ketika datang ke Selayar atau mau memberikan sesuatu kepada teman-teman mereka dengan oleh-oleh Selayar, dia kebanyakan pakai ikan kering khas Selayar dengan kayak terasi juga itu dengan emping. Jadi terasi emping dengan ikan asin itu ciri khasnya Selayar. Berapa lama biasa Nah, dijemurin? kalau soal masalah 2 hari. 2 hari di. yang dulunya itu kita kesulitan memasarkan, sekarang berubah. Ketika pasaran sudah meluas, tantangannya kita tuh bahan baku. Bahan baku karena permintaan sudah banyak, Lagi besoknya. toh tidak mencukupi, itu diakibatkan karena bahan baku yang kurang. Jadi tantangan pertama itu di bahan baku. Kemudian tantangan kedua di pengolahan. Di pengolahan kita tantangannya dari segi di proses penjemuran. Iya. Kalau hujan gitu. Kita sangat berpengaruh di cuaca. Ketika hujan, ikan banyak, di situ juga lama prosesnya untuk pengeringan karena cuaca tidak mendukung. Jadi harapannya itu ada teknologi pengeringan. Kalau di Asapi kayaknya kurang bagus, Bos. Ya, mungkin insinyur bisa menciptakan itu kayak teknologi pemanasan itu yang tidak pakai asap begitu toh, cuma panas. Kayak matahari. Iya. Berarti kalau hujan tidak produksi, tidak mengeringkan. Tetap produksi. Jadi kalau hujan, kita kan ada freezer. Nah, ikan itu ketika kita sudah garami, itu sampai 1 minggu biar tidak dijemur, tetap bagus. Biar 1 minggu itu dalam tempat tadi itu yang dalam baskom, dalam wadah yang penggaraman itu tetap bagus. Cuma kadang-kadang cuaca kan tidak menentu. Pas kita cuci ikannya untuk jemur,
baru beberapa menit atau beberapa jam di jemuran, tiba-tiba turun hujan, kita masukkan lagi ke freezer itu ikan. Nanti cuaca mendukung lagi, baru kita ambil dari freezer, jemur lagi. Lagi 1 hari. Berapa hari gitu? 2 hari. Biasa kalau panas matahari satu setengah gitu. Udah cukup 2 hari. Kendala di pemasaran itu apa? Kita belum memiliki sertifikat halal. Iya, saya coba kemarin daftar online, terlalu banyak prosesnya. Kemudian juga kita kan sibuk kerja ikan, jadi sampai sekarang itu belum ada. Iya. Kalau NIB sudah ada NIB. Iya, sudah ada NIB. Kalau pengolahan ikan asin secara modern, terus terang saya belum pernah lihat bagaimana dia prosesnya. Mungkin dia pakai apa? Fermentasinya pakai zat kimia kalau nggak salah. Aduh, iya pakai zat kimia. Kemudian pengeringannya juga mungkin pakai teknologi. Yang membedakan itu kita kualitasnya kita betul-betul jaga. Kalau ikan asin selayar, kemudian kita dari ikan segar. Kemudian tidak memakai bahan kimia, karena ada juga kadang-kadang ikan asin atau ikan kering itu memakai formalin. Nah, kita olah sendiri itu tidak memakai formalin. Kemudian yang kita beli juga dari pulau itu, kita yakini tidak memakai formalin karena kebetulan kita ada kelompok binaan, ada yang mengolah itu kebanyakan keluarga. Kita pastikan tidak ada formalin, baru kita ambil, beli, kemudian pasarkan, jual. Bahan bakunya ikan segar. Iya, ikan segar. Pengawetnya juga garam. Iya. Tapi garamnya dari mana dia? Kalau garamnya dari Padang. Dari Padang sini, iya. Produksi sini juga, iya. Kemudian kalau habis di situ beli di pasar. Beli di pasar. Mantap. Ada sekitar 30 kemarin kering, cuma sisa karena ada yang pesan duluan. Ya banyak kalau responnya mereka. Ada yang biasa beli itu katanya nanti tidak ada ikan di sini, baru ambil di tempat lain. Kemudian dia mengakui kualitas dari ikan yang kami olah. Iya, ikan segar. Artinya dia sangat suka dengan ikan yang kita olah. Cuma kadang-kadang memang ada keluhan dari konsumen itu soal harga. Karena itu kan tidak tetap harganya. Kayak sekarang ini harga tertinggi. Ini di saat ini tuh harga tertinggi karena kadang turun sampai 85 Ji. Kalau lagi banjir ikan. Agak susah. Iya. Ini sementara di puncak menuju turun ini. Menuju turun karena sudah mulai bagus cuaca. Teman-teman yang mau belanja merasakan ikan asin khas Selayar, bisa memesan melalui mengunjungi Facebook dari atas nama Sulfiana, kemudian Facebook atas nama saya juga Muhammad Sapri. Bisa dilihat di situ postingannya. Kemudian bisa menghubungi nomor yang tertera di sini di kemasan 085 825 376 107. Itu nomor WA dari Ibu. Nah, ini bentuk dari
produk kami yang sudah dikemas. Kemudian kalau mau datang langsung berkunjung ke tempat kami itu alamatnya di Jalan MT Haryono, lorong masuk di dekat toko BJS, Jalan MT Haryono, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng. Tepatnya di ini, di Pondok Nambulaki, kos-kosan Pondok Nambulaki. Jadi seperti penasaran ki mau nikmati nih ikan asin, bisa datang ke alamat kami. Oke, siap. Thank you.